Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kembali kita bahas latihan soal-soal sumatif bab statistika. Untuk tipe soal isian singkat, kelas 10 semester genap. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Latihan soal sumatif bab statistika. Untuk tipe soal yang pertama yaitu isian singkat. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Jika Ridwan memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, maka rata-rata nilainya menjadi 89. Tetapi jika Ridwan memperoleh nilai 79, maka rata-ratanya menjadi 86. Banyaknya total ujian yang telah diikutinya adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa Ridwan itu sudah mengikuti ujian sebanyak N kali, di mana total nilai ujian Ridwan selama N kali itu adalah S. Nah, soal ini Ridwan itu akan kembali mengikuti ujian. Maka total ujian yang akan diikuti oleh Ridwan nanti adalah N plus 1 kali ujian. Nah, jika nilai yang diperoleh Ridwan pada ujian yang akan datang adalah 94, maka rata-ratanya menjadi 89. Maka rata-rata nilai ujian Ridwan selama N ditambah 1 kali ujian tersebut dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan total nilai seluruhnya, yaitu S ditambah 94 per banyaknya ujian, yaitu N plus 1. Nah, karena rata-rata nilainya adalah 89, maka 89 itu sama dengan S ditambah 94 per N ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan kedua ruasnya dengan N plus 1. Sehingga didapat persamaan 89 dikali N ditambah 1 sama dengan S ditambah 94. Nah, untuk ruas kiri di sini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 89 dengan N, hasilnya adalah 89N. Kemudian kita kalikan 89 dengan positif 1. Hasilnya adalah positif 89. Sehingga didapat persamaan 89N ditambah 89 sama dengan S ditambah 94. Nah, langkah selanjutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan S. Dan kita kurangkan kedua ruasnya dengan 89. Maka didapat persamaan 89N dikurang S sama dengan 94 dikurang 89. Nah, hasil dari 94 dikurang 89 adalah 5. Maka didapat persamaan 89N dikurang S sama dengan 5. Nah, berikutnya. Jika Ridwan memperoleh nilai 79, maka rata-ratanya menjadi 86. Artinya, nilai yang diperoleh oleh Ridwan saat ujian ke N ditambah 1 kali adalah 79. Maka nilai rata-rata selama N ditambah 1 kali ujian tersebut adalah 86. Maka rata-ratanya itu dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan jumlah seluruh nilai yaitu S ditambah 79 per banyaknya ujian yaitu N ditambah 1.
Nah, karena rata-ratanya adalah 86, maka 86 sama dengan S ditambah 79 per N ditambah 1. Dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan N ditambah 1, maka didapat 86 dikali N ditambah 1 sama dengan S ditambah 79. Nah, untuk ruas kiri di sini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 86 dengan N, hasilnya adalah 86N. Kemudian kita kalikan 86 dengan positif 1, hasilnya adalah positif 86. Sehingga didapat persamaan 86N ditambah 86 sama dengan S ditambah 79. Nah, selanjutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan S. Dan kita kurangkan kedua ruasnya dengan 86. Sehingga didapat persamaan 86N dikurang S sama dengan 79 dikurang 86. Nah, hasil dari 79 dikurang 86 adalah negatif 7. Sehingga didapat persamaan 86N dikurang S sama dengan negatif 7. Nah, sampai di sini maka kita dapatkan dua buah persamaan linear dua variabel. Sehingga terbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah banyaknya ujian yang telah diikuti oleh Ridwan, yaitu nilai N. Maka akan kita cari nilai N dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, caranya kita eliminasi variabel S dari kedua persamaan ini. Karena koefisien dari variabel S untuk kedua persamaan ini sudah sama, yaitu negatif 1, maka tinggal kita kurangkan saja kedua persamaan ini. Sehingga 89N dikurang 86N, itu hasilnya adalah 3N. Kemudian negatif S dikurang negatif S, hasilnya adalah 0. Dan 5 dikurang negatif 7, hasilnya adalah positif 12. Sehingga didapat persamaan 3N sama dengan 12. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 3, maka didapat nilai N adalah 4. Jadi, banyaknya total ujian yang diikuti oleh Ridwan adalah 4 kali. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang kelima. Median dan rata-rata dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli yang telah diurutkan adalah 7. Jika data tersebut tidak mempunyai modus dan selisih di antara data terbesar dan data terkecil adalah 8, maka hasil kali terbesar dari data kedua dan data keempat adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data itu terdiri atas 4 bilangan asli yang telah diurutkan. Kita misalkan bilangan asli tersebut adalah A, B, C, dan D. Di mana A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Artinya, A adalah bilangan asli terkecil, sedangkan D adalah bilangan asli terbesar. Nah, banyaknya data di sini adalah N sama dengan 4. Median dari keempat data ini adalah 7, di mana median atau nilai tengah dari keempat data ini itu dirumuskan dengan ME sama dengan data kedua ditambah data ketiga per 2. Nah, data kedua adalah B, sedangkan data ketiga adalah C. Maka ME sama dengan B ditambah C per 2.
Karena mediannya di sini 7, maka 7 sama dengan B ditambah C per 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat persamaan B ditambah C itu sama dengan 14. Selanjutnya, rata-rata dari keempat data ini juga sama dengan median, yaitu 7. Di mana rata-rata dari keempat data ini dirumuskan dengan X bar sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D per 4. Karena rata-ratanya 7 dan B ditambah C sama dengan 14, maka 7 sama dengan A ditambah 14 ditambah D per 4. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 4, maka didapat persamaan 28 sama dengan A ditambah 14 ditambah D. Nah, selanjutnya, data ini tidak mempunyai modus. Maka, semua datanya ini berbeda. Kemudian, selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 8. Karena data terbesar adalah D dan data terkecil adalah A, maka D dikurang A itu sama dengan 8. Nah, dengan menjumlahkan kedua ruasnya dengan A, maka didapat nilai D itu sama dengan 8 ditambah A. Selanjutnya, substitusikan nilai D sama dengan 8 ditambah A ini ke dalam persamaan 28 sama dengan A ditambah 14 ditambah D. Maka didapat 28 sama dengan A ditambah 14 ditambah 8 ditambah A. Nah, hasil dari A ditambah A adalah 2A, sedangkan hasil dari 14 ditambah 8 adalah 22. Sehingga didapat 28 sama dengan 2A ditambah 22. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 22, maka didapat 2A sama dengan 6. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat nilai A sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan kembali nilai A sama dengan 3 ini ke dalam persamaan D sama dengan 8 ditambah A. Sehingga didapat D sama dengan 8 ditambah 3. Hasilnya adalah D sama dengan 11. Nah, karena datanya terdiri dari A, B, C, dan D. Kemudian nilai A sama dengan 3 dan nilai D sama dengan 11. Maka data ini berubah menjadi 3, B, C, 11. Nah, di mana B ditambah C itu sama dengan 14. Maka akan kita cari nilai B dan nilai C, di mana B ditambah C itu hasilnya harus 14. Dan B dan C itu berada di antara 3 dan 11. Nah, ada beberapa kemungkinan nilai B dan C. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 14. Dengan syarat B dan C-nya itu berada di antara 3 dan 11. Dan B itu harus lebih kecil nilainya dari C. Nah, untuk kemungkinan pertama, nilai B-nya itu sama dengan 4 dan nilai C sama dengan 10. Maka data tersebut terdiri dari 3, 4, 10, 11. Maka hasil kali data kedua dan data keempat adalah 4 dikali 11, hasilnya adalah 44. Berikutnya untuk kemungkinan yang kedua, nilai B sama dengan 5 dan nilai C sama dengan 9. Maka data tersebut terdiri dari 3, 5, 9, 11. Maka hasil kali data kedua dan data keempat adalah 5 dikali 11. Hasilnya adalah 55.
Berikutnya kemungkinan yang ketiga, nilai B sama dengan 6 dan nilai C sama dengan 8. Maka data tersebut terdiri dari 3, 6, 8, 11. Maka hasil kali data kedua dengan data keempat adalah 6 dikali 11. Hasilnya adalah 66. Nah, inilah tiga kemungkinan nilai B dan C yang memenuhi syarat ini. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, hasil kali terbesar dari data kedua dan data keempat adalah kemungkinan yang ketiga. Dengan nilai B sama dengan 6 dan nilai C sama dengan 8. Di mana hasil kali data kedua dan data keempatnya adalah 66. Maka hasil kali terbesar dari data kedua dan data keempat adalah 66. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal isian singkat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.